Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Kebun Semarang. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman Kebun Semarang akan bahas ini tentang aglonema lagi ya teman-teman. Banyak sekali dari teman-teman itu yang nanya apa itu namanya kutu sisik ini kayak gini, hama kutu sisik ini pada aglonema ya teman-teman, yang menyebabkan aglonema itu tumbuhnya tidak subur dan seperti ini, hampir mati ya teman-teman, hidup segan mati tak mau. Nah, ini tuh penyebabnya dari kutu sisik ini ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu kutu sisik apa, ini seperti ini. Coba teman-teman di rumah perhatikan tanamannya yang aglonemanya yang kurang sehat, teman-teman bisa cek di batangnya. Di batangnya itu biasanya ada kayak gini teman-teman. Nah, ini tuh namanya kutu sisik pada aglonema. Dia itu menyebabkan aglonema itu tidak sehat dan hampir mati ya teman-teman. Dan perlu teman-teman ketahui juga, ini itu menular ke aglonema yang lain ya teman-teman. Jika ada satu yang terkena kutu sisik, maka dia akan menular ke aglonema yang lainnya. Seperti di sini ya teman-teman, ini banyak banget aglonemanya, telat banget penanganannya. Jadi aglonema di sini tuh banyak sekali yang kurang sehat ya teman-teman. Nah, lupakan, jangan bersedih teman-teman. Buat teman-teman semua jangan bersedih, jangan berkecil hati, aglonemanya tetap bisa diselamatkan ya teman-teman nih. Kayak gini ya teman-teman, menular ya. Nah, aglonema ini tetap bisa diselamatkan ya teman-teman. Dengan cara apa? Yuk kita simak dengan cara apa kita akan menyelamatkan aglonema yang terkena kutu sisik ini ya teman-teman. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita bongkar si aglonemanya dari media tanamnya ya teman-teman. Wah, ini sebenarnya ini akarnya putih-putih ya teman-teman, tapi sayang di bawah sini lonyot ya teman-teman. Dia karena penyebabnya kutu sisik tadi juga bisa ya teman-teman. Padahal ini akarnya sehat ya, putih-putih ini ya. Nah, lalu kita bersihkan, kita buang daun yang sudah rusak ya teman-teman. Kita buang daun yang sudah rusak. Lalu ini teman-teman, batang yang busuk kita buang ya teman-teman. Batang yang busuk kita buang. Nah, ini aman sih sepertinya. Batang yang busuk kita buang teman-teman, seperti ini. Apakah ini masih bisa diselamatkan? Kita cek ya. Wah, ini udah kena spot merah teman-teman. Ini ada spot merahnya di sini ya. Kita buang. Nah, ini dengan harapan ini nanti bisa tumbuh kembali ya teman-teman. Semoga masih bisa tumbuh ya. Lalu kita bersihkan ini ya teman-teman. Langkah kedua adalah kita siapkan air. Kita siapkan air dan kita siapkan juga sunlight teman-teman. Di sini ada sunlight, kita campur saja air bersihnya dengan sunlight. Seperti ini ya teman-teman. Seperti ini sampai ini nanti berbusa ya teman-teman. Seperti ini. Saya ini tadi lupa nggak bawa tripod, jadi satu pegang HP, satu pegang ini ya teman-teman. Jadi mohon maaf kalau gambarnya nanti agak goyang-goyang ya. Nah, ini kita segini aja teman-teman. Kita gini aja. Nah, lalu ini tadi aglonemanya kita rendam ya teman-teman. Kita rendam seperti ini dulu. Nih, sambil nih kutu sisiknya dibersihkan, benar-benar dibersihkan ya teman-teman. Nih, digosok-gosok seperti ini sampai dia lepas teman-teman.
sampai dia lepas ya. Nah ini loh teman-teman kutu sisiknya. Nih, ini ya teman-teman. Ini kutu sisik itu ini ya. Nah, ini akhirnya dia bisa lepas kalau dia menggunakan sunlight. Dia bisa lepas dan dia bisa mati nanti teman-teman. Nih, ini ya teman-teman. Wah ini udah sampai, ini juga sampai ke batang-batang bawah. Pantesan tadi batangnya busuk ya teman-teman, itu karena si kutu sisik ini tadi ya. Nih kita bersihkan sampai benar-benar bersih. Buat teman-teman yang misalnya takut melukai si batang aglonemanya, teman-teman bisa menggunakan cotton bud, itu digosok-gosok secara perlahan, itu bisa banget ya teman-teman. Itu cara lebih amannya lagi. Nah teman-teman juga perlu ketahui juga, ini biasanya kalau kutu sisiknya udah parah, dia itu masuk ke dalam ketiak si daunnya teman-teman. Ketiak si daun ini ya, biasanya dia tuh masuk ke sini, dia juga banyak. Tapi ini alhamdulillah sini nggak ada. Dipastikan teman-teman, pastikan tidak ada kutu sisik yang tertinggal. Bener-bener pastikan sampai bersih ya teman-teman. Daunnya juga dibersihkan teman-teman. Biasanya dia kutu sisik itu juga menempel di daun, selain di batang dia juga menempel di daun. Nah ini seperti ini, dia menempel di daun teman-teman. Nah, ini daunnya sampai busuk, masya Allah, daunnya udah busuk teman-teman. Ini aku buang sekalian, ya teman-teman, karena daunnya itu juga udah busuk. Nah setelah ini kita rendam seperti ini ya teman-teman. Kita rendam dulu kurang lebih 15 menit. Nanti baru kita tanam pakai media tanam aglonema bisa. Atau teman-teman kalau ada lumut di rumah juga bisa pakai lumut ya teman-teman. Ini kita rendam dulu selama kurang lebih 15 menit. Oke teman-teman, ini tadi udah setelah 15 menit. Bisa kita angkat ya. Ini aglonnya tadi kita kasih obat merah ya teman-teman di bekas potongan tadi. Seperti biasa kita kasih obat merah teman-teman. Seperti ini. Terus di batang-batangnya juga, karena tadi banyak yang terpotek-potek. Ini teman-teman, batangnya juga kita kasih ya. Langsung jadi merah tangannya. Seperti ini teman-teman. Nah ini tadi karena ada 2 plant yang terkena, ini juga kita kasih ya teman-teman. Kita kasih semuanya di bekas luka-lukanya tadi ya teman-teman. Nih seperti ini. Lalu setelah itu kita kasih antrakol teman-teman, biar antibakteri ya. Kita kasih antrakol. Antrakol itu apa? Antrakol itu adalah fungisida. Nah teman-teman juga bisa melakukan perawatan rutin aglonema biar tidak mudah terserang hama. Teman-teman bisa melakukan penyemprotan 2 minggu sekali dengan menggunakan antrakol ini ya teman-teman. Jadi antrakol ini nanti dicampur dengan air, dilarutkan dengan air, lalu disemprotkan pada
tanaman aglonema teman-teman di rumah ya. Itu fungsinya biar tidak mudah terserang hama ya teman-teman, karena lebih baik mencegah daripada mengobati ya teman-teman. Nah, kita balur semuanya seperti ini ya teman-teman, karena ini tadi kan batangnya daunnya banyak yang busuk tadi, kita potek-potek lah. Semoga ini nanti kita baluri dengan fungsi dai. Oh ya teman-teman, karena di sini ternyata kita punya pasir malang, jadi kita menggunakan pasir malang aja ya teman-teman, karena nanti ini akan kita sungkup. Kalau pakai media itu kalau disungkup rawan sekali ada bakteri-bakteri yang lainnya ya teman-teman. Nah, ini kita menggunakan pasir malang ya teman-teman. Aku juga baru lihat tadi ternyata di sini ada pasir malang. Aku happy banget teman-teman. Sempat khawatir ini tadi. Ini langsung kita isi ya potnya ya teman-teman. Potnya langsung kita isi seperti ini aja teman-teman. Langsung kita masukkan. Gunakan pot yang kecil ya teman-teman, jangan menggunakan pot yang besar karena ini nanti rawan sekali ya batangnya, karena kalau menggunakan pot yang besar nanti dia akan lebih beresiko untuk kebusukan, kelonyotan ya teman-teman, karena akan lebih lama menyimpan air ya. Jadi kita gunakan pot yang kecil, kita isi sampai penuh ya teman-teman, sampai tertutup batangnya teman-teman. Sebentar. Seperti ini teman-teman. Nanti kita lakukan hal yang sama di aglonema yang tadi ya, yang satunya ya teman-teman. Semudah itu. Oke, seperti ini teman-teman. Lalu sebelum kita sungkup, kita siram dengan larutan B1 ya teman-teman. Kita rendam dulu juga boleh, atau kita siram juga boleh ya teman-teman. Ini kita siapkan dulu larutan B1 nya. Oke teman-teman, ini tadi cara penanganan kutu sisik pada aglonema yang kita lakukan di kebun Semarang. Semoga teman-teman di rumah mencoba dan berhasil ya teman-teman. Terima kasih yang udah nonton dari tadi, nonton dari awal. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel Kebun Semarang ya teman-teman. Berkebun jadi menyenangkan bersama Kebun Semarang.